Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi sel. Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi antar sel, tahap pensinyalan sel, jalur transduksi sinyal, dan respon seluler terhadap sinyal. Apa sih itu komunikasi antar sel? Jadi, komunikasi antar sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah tahap pensinyalan sel. Jadi, tahap pensinyalan sel ada 3, yaitu 1. Transduksi, pencerap, dan juga respon. Transduksi ini menimbulkan perubahan konformasi pada pencerap yang menyebabkan interaksi antara pencerap dengan molekul intraseluler. Transduksi juga dapat menyebabkan perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya, misalnya aktivasi enzim. Tahap selanjutnya yaitu tahap pencerap. Pada tahap ini mirip dengan mekanisme reaksi kimiawi antara enzim dengan substrat yang membentuk kompleks enzim substrat, seperti analogi kunci dan gembok. Molekul ligan yang sifatnya bersifat hidrofilik hanya dikenali oleh satu pencerap protein yang terikat dengan membran sel. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu respon. Pada tahap ini berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang bersifat spesifik. Selanjutnya yaitu jalur transduksi sinyal. Jalur-jalur melerai sinyal dari reseptor ke reseptor seluler. Peningkatan molekul sinyal ekstraseluler akan memicu langkah pertama dalam interaksi molekuler ini. Molekul-molekul yang melerai sinyal sebagian besar merupakan protein. Selanjutnya, fosforilasi protein merupakan suatu cara pengaturan yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal. Merupakan proses pengaktifan protein dengan menambahkan satu atau lebih gugus fosfat ke dalamnya. Enzim yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke suatu protein disebut protein kinase. Pengaruh protein kinase dibalikkan oleh protein fosfatase. Selanjutnya, molekul kecil dan ion kecil tertentu merupakan komponen utama jalur pensinyalan. Tidak semua komponen jalur transduksi sinyal berupa protein, seperti AMP siklik, ion kalsium, dan inositosol trifosfat. Selanjutnya adalah respon seluler. Jadi responnya itu dalam sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkripsi dalam nukleus. Jalur transduksi sinyal mengatur satu atau lebih aktivitas seluler, seperti penyusunan tulang sitoskeleton, pembukaan atau penutupan saluran ion dalam membran plasma, atau sejumlah aspek metabolisme sel. Respon selanjutnya, jalur yang rumit memperkuat dan menentukan respon sel terhadap sinyal. Penguatan sinyal merupakan sebuah keadaan di mana dalam sel, setiap langkah katalitik menghasilkan jumlah produk teraktivasi yang jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Kekhususan pensinyalan sel adalah bahwa jenis sel yang berbeda memiliki koleksi protein yang berbeda. Dikutip dari buku Tafsir Ilmi, Hewan dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, sel dalam tubuh manusia yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan harus saling kerjasama tentunya memiliki sesuatu sistem untuk berkomunikasi. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang memperlihatkan adanya komunikasi dalam dunia hewan. Ayat tersebut berbunyi, "Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu
tidak diinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Surah An-An'am ayat 17-18. Ayat itu menggambarkan sistem komunikasi antara semut yang sangat mungkin menggunakan bahan yang bersifat kimiawi. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!